Selamat malam buat Pak Presiden, selamat malam juga buat kepemerintahan yang lainnya. Di sini saya cuman mau ngebahas, soalnya kan saya dengar-dengar dari berita udah tersebar di mana-mana, mau di website, mau di platform sosial media seperti YouTube, TikTok, termasuk Facebook juga udah banyak banget, udah tersebar banget masalah yang mau diberlakukan, masalah perpres atau apa gitu, saya kurang paham juga, saya lupa juga. Yang jelas itu menyangkut masalah kalau menurut saya pribadi ya, dibatasi masalah berita ya yang kurang bermutu, atau apalagi itu kurang tahu juga, kurang hafal semuanya. Yang jelas saya cermati itu masalah berita bakalan ada syarat-syaratnya kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin nonton videonya, terus postingannya juga si Om Botak tuh. Beliau kan udah termasuk besar, dia juga masih berkomentar, apalagi orang-orang kecil kan gitu. Ini saya sebagai masyarakat biasa aja, yang kebetulan juga saya mau merintis lagi di dunia konten kreator, yang mungkin nanti saya upload ini di YouTube juga, yang baru mau menginjak syarat monetisasi. Ya cuman saya sayangkan aja kalau misalkan itu bisa nyampe terjadi. Ya kalau masalah itunya sih nggak apa-apa, nggak seberapa, cuman menurut saya pribadi, saya kan seorang yang sering nonton berita nih, yang berita-berita yang dari perusahaan besar suka, yang di kecil juga suka. Terkadang saya dapat ilmu tuh dari berita juga, yang mungkin kebetulan yang ilmunya yang saya pakai terkadang di konten kreator yang kecil kayak gitu, Pak. Buat bapak siapa yang nggak tahu yang ngeluarin peraturan, pokoknya itu aja. Terus saya juga mau cerita, saya beberapa kali gagal, gak tahu juga yang ini, gak tahu gagal, gak tahu enggak. Ini mungkin dikit lagi mau nyampai ambang batas syarat. Setelah nonton video terus berita-berita tentang hal itu, tentang peraturan itu, saya kaget, Pak. Jujur banget saya kaget. Jadi kagetnya tuh kenapa banyak yang saya korbanin agar saya bisa berkembang. Jadi pertamanya dulu kan saya tukang dari dulu emang saya suka kerja di sosmed. Jadi saya jualan online, kayak semacam affiliate kayak gitu. Mau di Shopee, mau di apa juga saya suka, apalagi di Shopee sering banget nawarin produk. Yang saya kebetulan ngambil barangnya tuh di Shopee, apa di Tokopedia,
banyak juga yang lainnya. Cuman sayangnya tuh saya berhenti di situ karena keuntungannya tuh hanya cukup buat kehidupan sehari-hari. Saya sebagai manusia ya mungkin pengen lah jadi buat sehari-hari cukup, ada juga buat nabung gitu kan Pak. Awal-awalnya tuh di situ. Nah saya berpikir nih, kebetulan saya juga dari dulu ngejualnya tuh dari video, berbentuk video, mau video pendek mau video panjang, durasi pendek, durasi panjang, kebanyakan sih durasi pendek. Dari dulu ngambil videonya dari mana, dari yang pihak yang punya toko. Saya selalu minta video produknya, jadi saya nggak nyiapin videonya, baru saya posting ke sosial media punya saya. Awal mulanya tuh dari situ. Cuman nggak tahu kenapa, nggak tahu itu karena apa, saya juga dulu kurang hafal juga. Kalau akun yang bekas jualan kayak gitu tuh, yang biasa buat jualan kayak gitu tuh punya saya, nggak tahu kalau punya orang lain, nggak pernah dimonet kayak gitu, nggak bisa jadi syarat monet. Ada yang kena apa, jadi saya ngupload video berulang kayak gitu. Ada juga macam-macam pelanggaran itu kayak gitu. Kebanyakan sih yang saya OKT yang original kayak gitu. Saya juga nggak tahu itu videonya dari mana. Yang jelas saya produk. Bisa juga dari si pihak penjual ngasih, ada yang minta video ini dia kasih, ada yang saya minta video juga ngasihnya yang itu juga. Bisa juga kayak gitu Pak. Nah saya berpikir lagi nih, wah makin sini teknologi dunia digital tuh makin update terus nih. Masa saya mau gini terus, masa saya nggak ngikut update. Nah tadinya saya mau jualan pakai video saya sendiri, video asli saya sendiri, mau jualin produk. Saya mau ngemodal, tadi itu kayak gitu Pak. Dari hasil yang kerja kemarin, maka saya mau saya buat modal buat jualan lagi. Cuman videonya video saya sendiri, kayak semacam review barang kayak gitu. Nah terus kendala tuh di handphone. Dulu saya pakai handphone. Nah saya modal lagi dong. Saya pengen yang gak ada gangguan, yang gak ada apa, yang namanya juga manusia lah Pak, pengen yang lebih gampang lagi kan, kita punya pikiran buat dipakai. Kayaknya enak tuh kalau punya komputer, bisa ntar kita bisa sambil ini jadi bisa langsung kerja sekalian kayak gitu Pak. Buat ngedit bisa, buat record bisa kayak gitu. Nah saya modal lah Pak. Komputer pertama saya tuh yang jadul banget Pak, berat banget itu buat ngedit tuh, masih ada di kamar sebelah. Nah saya modal lagi nih kemarin karena ada perubahan nih. Saya buat video nuh, wah penontonnya banyak nih, wah kayaknya mesti belajar masalah konten kreator nih, kata saya gitu. Lumayan, jadi bisa double cuan kata saya gitu. Ada buat nabung, ada buat sehari-hari. Nah, saya modal lagi, belum buru-buru dipakai tuh uangnya, belum saya buat tabung. Pakai lagi tuh modal ini nih, modal ini. Nah tadi siang saya ngedengar berita, saya lihat berita di sosmed ada aturan kayak gitu tuh Pak. Jadi gimana ya Pak, gak kasihan sama orang-orang kayak kita Pak. Sedangkan orang-orang kayak saya aja nih banyak banget Pak. Saya masuk grup Facebook banyak banget tuh. Ada berapa grup ya saya masuk ya, itu satu grupnya tuh ratusan ribu loh orang loh Pak, yang belajar kayak saya.
gitu, yang suka-suka sharing gini, ada yang gagal bangkit lagi. Nah, hubungannya sama aturan itu, nasib kita tuh kayak gimana Pak nanti Pak? Udah keluar modal banyak gitu Pak. Kalau misalkan peraturan itu tuh resikonya tuh bakalan kalau misalkan bahasa TikTok tuh gak FYP ya. Kalau misalkan gak FYP mau kayak gimana Pak? Masa orang mesti mencari nama saya, yang saya bukan artis, bukan atau apa, saya orang biasa. Siapa yang tahu siapa yang kenal sama saya Pak? Kayak gitu loh. Sedangkan kalau balik lagi ke yang jualan kayak dulu, kalau misalkan saya berhenti di sini, pertama pengorbanan saya, modal saya sia-sia. Keduanya saya nggak mungkin berkembang dong Pak. Masa mau mentok di situ-situ terus juga saya mengandalkan dari konten juga kan. Kalau balik lagi ke yang dulu, saya ngupload video, apalagi itu bukan ori punya saya, punya toko, saya minta sama tokonya. Kayak gitu Pak. Mungkin ini keluhan simpel saya aja. Kalau misalkan ada salah kata-kata yang mungkin saya nggak tahu atau kurang paham, ya mohon dimaklum lah Pak. Mungkin karena saya lagi panik aja ini, mau gimana nasib saya. Sedangkan saya udah bener-bener udah berjuang tuh Pak, gagal berkali-kali. Ini aja akun ini udah yang kesekian kalinya, yang belum tahu juga ini mau berhasil mau enggak. Gitu loh Pak. Oke Pak, sehat selalu ya Pak. Salam hormat dari saya. Dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.